Film di Indonesia selalu saja memasukkan melukis dengan cat air, dan itu sesungguhnya cat buatan dari Tiongkok. Kenapa kita tidak bisa membuat cat sendiri? Tentu bisa. Oleh sebab itu kita pelajari berikut ini ya. Oke, kita akan belajar. Wagluk Gubuk Apung akan menjelaskan tentang teknik melukis dengan cat air, tapi tidak tergantung ke produksi China. Bagaimana caranya? Kita harus bisa membuatnya sendiri, agar perekonomian Indonesia jadi merebut pasaran dunia. Bagaimana membuat cat air untuk melukis itu? Cat warna buatan sendiri, oleh Fiona Aberima tanggal 28 Juli tahun 2020. Membeli cat untuk si kecil atau kelas bisa mahal. Tidak usah membeli cat lagi. Dengan resep cat buatan 4 bahan. Ini adalah DIY yang sempurna untuk mama papa dan guru yang ingin menghemat. Lihat di bawah untuk menghasilkan cat warna buatan sendiri. Alat dan bahan: mangkuk, gelas takaran, pewarna makanan sesuai warna yang diinginkan. Botol remas untuk botol cat. 250 ger tepung terigu. 500 ger garam. 500 ml air. Corong. Cara membuat: campurkan air, garam, dan tepung dalam mangkuk. Setelah tercampur rata, gunakan corong untuk memasukkan campuran ke dalam botol cat. Tempatkan beberapa tetes pewarna makanan di setiap botol. Kocok botol untuk mencampur cat. Terus tambahkan pewarna makanan sampai warna yang diinginkan tercapai. Lukis seperti biasa. Cat akan benar-benar kering di atas kertas. Simpan cat dengan tutup di bagian atas. Cat akan terpisah bila didiamkan. Tinggal kocok botol dan mereka siap digunakan kembali. Wah, ternyata tidak susah ya membuat cat warna buatan sendiri. Ajak juga si kecil untuk ikut serta dalam proses pembuatannya. Yah. Lalu si kecil bisa bebas mengekspresikan sisi kreatifnya di atas kertas dengan cat buatannya sendiri. Selamat dicoba. Mama Papa. SOS, Smart Schoolhouse. Melukis dengan cat hasil membeli di toko. Cat air atau populer juga dengan sebutan akuarel adalah medium lukisan yang menggunakan pigmen dengan pelarut air dengan sifat transparan. Meskipun medium permukaannya bisa bervariasi, biasanya yang digunakan adalah kertas. Selain itu bisa pula papirus, kulit, kain, kayu, atau kanvas. Wikipedia, teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik melukis dengan cat air. Teknik ini dilakukan dengan sapuan warna tipis dan ringan, sehingga lukisan yang dihasilkan cenderung transparan. Teknik plakat, berbeda dengan teknik akuarel. Teknik plakat dibuat dengan sapuan tebal dan cat kental. Sehingga, lukisan yang dihasilkan memberi kesan warna-warni. Teknik ini bisa dilakukan dengan cat minyak, cat air, hingga cat akrilik. Teknik tempera. Teknik tempera adalah teknik melukis yang dilakukan dengan mencampur kuning telur dalam cat sebagai bahan perekat. Biasanya, teknik ini diterapkan pada media kanvas, kayu, dan tembok. Teknik kering. Teknik kering dilakukan dengan kuas yang kering dan tidak berminyak. Umumnya, teknik kering digunakan untuk jenis lukisan realisme, naturalisme, dan surrealisme. Teknik basah. Teknik basah membutuhkan kuas panjang dan cat yang encer. Teknik ini diterapkan dengan mengencerkan cat dengan minyak cat atau linseed oil. Kemudian, cat tersebut dioleskan pada permukaan kanvas. Teknik campuran. Teknik campuran merupakan perpaduan dari teknik basah dan kering. Biasanya, teknik ini diawali dengan teknik kering. Kemudian, dilanjutkan dengan menerapkan teknik basah. Teknik spray. Teknik spray dilakukan dengan menyemprotkan cat ke media lukis. Teknik ini berupaya menghasilkan lukisan yang halus dan lebih visual. Contoh teknik spray adalah grafiti di tembok pinggir jalan. Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar yang tersusun dari titik-titik kecil hingga membentuk suatu objek. Kunci teknik ini terletak pada jarak lebar titik itu sendiri. Titik yang rapat akan menampilkan kesan warna gelap, sedangkan titik renggang menampilkan kesan terang. GTT. Berikut ini Wagluk Gubuk Apung menjelaskan sejarahnya. Sejarah cat cair. Yang saya ketahui tentang lukisan cat air adalah,
Lukisan ini dimulai dari penemuan kertas di Tiongkok sekitar 100 m. Pada abad 12 bangsa Moor memperkenalkan kertas ke Spanyol dan kemudian menyebar ke Italia beberapa dekade berikutnya. Pabrik kertas tertua terletak di Fabriano, Italia yang didirikan tahun 1276, dan Arches, Perancis pada tahun 1492. Albrecht Dürer, Ayang Hare, 1502, watercolor. Teknik cat air menjadi terkenal di Eropa dengan sering digunakannya teknik fresko. Lukisan cat air tertua yang pernah ditemukan dibuat oleh Raffaello Santi yang membuat kartun-kartun untuk desain gorden. Di Jerman, Albrecht Dürer membuat lukisan cat air pada abad 15. Sekolah lukisan cat air pertama dibuka oleh Hans Boll dan sangat dipengaruhi oleh karya-karya Dürer. Pelukis cat air terkenal lainnya adalah Van Dyck, Thomas Gainsborough, dan John Constable. Paul Sanby dianggap bapak lukisan cat air Inggris Raya. Di atas sudah dijelaskan 8 teknik melukis. Tapi, istilah populer melukis dengan cat air di luar negeri tekniknya sebagai berikut. Ada beberapa teknik melukis yang dapat digunakan saat melukis menggunakan cat cair. Pada umumnya teknik yang digunakan seperti washes. Ini teknik melukis dengan cat air yang paling mendasar. Caranya adalah dengan membasahi kertas yang akan digunakan. Lalu tinggal meletakkan warna di atas permukaan kertas dari atas ke bawah. Sebelum akhirnya membiarkan lukisan itu kering secara alami. Atau kalau ingin cepat, bisa juga mengeringkannya dengan dryer. Glazing, hampir mirip dengan washes. Tapi cat yang digunakan harus sangat tipis. Warna yang paling ideal untuk cara ini adalah rose madder, permanent rose cobalt blue, dan aurolin. Setiap glaze harus kering dulu sebelum ditimpa dengan warna lainnya. Wet in wet. Proses ini dilakukan dengan mewarnai kertas yang basah dengan kuas berukuran besar atau spons basah. Hasilnya adalah bentuk dan warna yang samar-samar namun indah dan lembut. Dry brush. Gunakan kuas yang sudah dicelup dalam cat. Lalu sapukan kuas ke atas kertas yang kering. Jangan gunakan terlalu banyak air dalam proses ini. Hasilnya adalah efek kering di setiap sudut gambar yang dibuat. Lifting off. Ini adalah proses menghilangkan cat yang sudah disapukan di atas kertas. Begitu lukisan yang kita buat kering. Basahkan bagian yang ingin kita angkat, lalu serap airnya dengan sehelai kertas tisu. Hasilnya adalah garis dan bentuk yang ujungnya terlihat keras. Dropping in color. Proses ini dilakukan untuk menambahkan warna pada daerah yang basah di sebuah lukisan, agar lukisan itu terlihat lebih membaur dan alamiah. Itulah beberapa teknik yang bisa digunakan saat melukis menggunakan cat cair. Sebaiknya bangsa Indonesia bisa membuat cat air dari bahan alam yang ada di sekitar kita. Ayo pelajari.